wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul dalam rumah Allah, yang dalam sebuah hadis dikatakan seperti orang yang ribat fisabilillah. Ribat itu berjaga-jaga di jalan Allah. Intidharus shalah ba'da shalah. Jadi menunggu sholat setelah sholat. Barusan nanti kita sholat maghrib, terus kita menunggu sampai datangnya isya, diisi dengan zikir, dengan ilmu dan sebagainya. Itu karibat, ya, pahalanya seperti ribat fisabilillah. Semoga niat ikhlas kita menjadikan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah, tema kita malam hari ini adalah hakikat iman, ya. Yang pertama, penjelasan definisi iman. Dari kata amana yu'minu imanan, secara bahasa artinya percaya, meyakini. Adapun definisi secara istilah, yaitu iman itu pembenaran hati. Artinya hati kita itu menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berat, Pak. Kalau yang cocok dengan selera nafsu, otomatis kita terima. Tapi ada yang berat-berat, yang enggak, diri kita belum menerima, itu berat. Nah, bicara iman, ya, pembenaran berupa pembenaran hati, tasdiqun bil qalbi. Hati kita menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di antara ajaran yang dibawa Rasulullah belum mampu kita laksanakan secara keseluruhannya, tapi kita menerima bahwasanya itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan otomatis, ya, wa mayantiqu 'anil hawa in wa ila wahyuha. Semua yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu ucapan, ya, itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah pengakuan dengan lisan. Artinya apa? Mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang belum mengucapkan ini berarti dia belum beriman secara lisan. Sedangkan yang ketiga, ya, a'malun bil arkan, perbuatan dengan anggota badan. Artinya apa? Amal hati yang berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan, ya, kemampuannya masing-masing. Nah, hadirin rahimahullah, jadi tiga ini yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, lalu kemudian iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisannya, dan wa a'malun bil arkan atau bil jawari, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan anggota badannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, salah satu pokok penting
dari akidah ya Ahlussunnah wal Jamaah ialah keyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Apalagi orang seperti kita itu bertambah bisa berkurang ya. Cuman yang harus kita waspadai, jangan sampai berkurangnya itu kenceng, bertambahnya pelan. Ini bahaya ya. Hadirin rahimakumullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang paling masyhur dalam surat Al-Anfal ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu ialah alladzina, mereka yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Biasanya kita kalau dengar adzan, Pak, kalau adzannya itu suaranya enak, terus pas gitu, itu menyentuh hati. Intonasinya pas ya, seperti mengajak sholat ya, hayya 'alas shalah ya. Kalau yang adzan yang di Mekah itu kan bermacam-macam. Tapi kalau adzannya datar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kurang. Termasuk baca Al-Quran itu, Pak. Perintahnya kan waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Kalau baca Al-Quran landai ya, datar, itu kurang. Misalkan, mohon maaf ya, apalagi jadi imam, bacaannya itu nggak ada lagunya gitu ya. Misalkan baca, kan beda, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, sama yang satunya alhamdulillahi rabbil alamin, jadi imam, kan beda. Jadi seni itu juga, kita punya bakat seni, Pak. Jadi seni yang baik maksudnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Apalagi kalau pas malam hari raya, Pak. Ya, jangankan anak-anak yang misalkan yang di pondok waktunya pulang nggak bisa pulang karena di luar Jawa. Kita yang sudah tua-tua gitu ya, itu ingat kampung halaman itu ternyuh gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, ternyuh. Apalagi yang belum beli baju baru tambah nangis. Itu bukti bahwa orang tersebut itu ada getaran keimanan. Jika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim, kepada mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, ya tadi misalkan Al-Quran dibacakan itu kan, zadathum, menambah kepada mereka imana, keimanan. Makanya ada ungkapan, carilah hatimu di 3 tempat. 1, ketika membaca Al-Quran. 2, ketika bermajelis ilmu ya. Yang ketiga, kalau nggak salah ketika sholat. Bila dalam 3 hal ini
tidak ada kekhusyuan, tidak ada kenikmatan, mintalah kepada Allah, minta hati. Disuruh minta hati. Sholat kok enggak pengaruh gitu, baca Quran kok juga enggak pengaruh, ya, mendengarkan ilmu, kajian ilmu kok juga enggak pengaruh gitu. Maka mintalah hati kepada Allah. Jadi Al-Quran itu mampu menambah keimanan seseorang. Semakin dia banyak, sering interaksinya dengan Al-Quran, semakin bertambah, ya. Kita bisa Pak merasakan, membedakan antara misalkan di bulan Ramadan itu betapa setiap malam kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, tadarus gitu kan. Setelahnya kosong, nggak baca Al-Quran, itu gersang Pak. Apalagi kalau kita sudah biasa nikmat dengan Al-Quran, dengan tadabbur, ya, paling tidak membaca pelan-pelan sambil coba sih kita lihat artinya apa. Itu menambah keimanan, menambah kekuatan fisik, menambah kekuatan jiwa. Terus suatu ketika kita sibuk, nggak pernah baca Al-Quran, maka timbul sumpah, timbul pusing, timbul kayak gimana itu, banyak masalah yang nggak terselesaikan. Makanya orang beriman itu perumpamaannya dunia itu disuruh naruh di tangan. Taruhlah dunia di tanganmu, letakkan akhirat di kepalamu. Bila duniamu bermasalah, taruh duniamu, perbaiki akhiratmu gitu. Jadi akhiratnya memperbaiki dunia. Bila kita banyak masalah, lihatlah sholatmu sudah baik apa belum, ya. Karena sholat itu ada tingkatan, ya. Ada yang sekedar gugur kewajiban, pokoknya sholat gitu kan. Apalagi malam-malam ada piala dunia gitu, waduh gurung sholat deh. Coba orang Jawa bilang cekat-ceket, ya, cepat-cepat, akhirnya wud. Ya, 4 rakaat cuma 1 menit. Ini yang dibaca kan nggak bisa menikmati. Padahal kan dalam sholat itu kita disuruh menikmati. Kata Rasulullah, baca 1 ayat, berhenti 1 ayat, terutama di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan kita kalau langsung tahu artinya itu rendah diri, orang itu akan rendah hati, karena di situ segala puji milik Allah. Lah apa kok aku golek pujian? Kenapa kita nyari pujian? Ingin diagungkan orang, ingin dinomorsatukan? Tidak perlu itu. Karena apa? Hakikat segala pengagungan itu hanya untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Betapa Allah telah berbuat ihsan kepada seluruh makhluknya. Ya. Kita kalau hitung Pak, fasilitas yang Allah berikan hari ini, terutama oksigen, sehat, jantung masih berfungsi, ginjal masih berfungsi, paru-paru masih berfungsi, ya, apalagi yang anak muda ini, ya, futsal 2 ronde ya sanggup, nek bapak-bapak kan nggak sanggup. Kita ingin futsal tapi nggak sanggup. Nah, anak-anak muda ini nikmatnya udah luar biasa, puncak kenikmatan kalau bicara nikmat sehat. Kalau kita sudah dikurangi Pak, dikurangi, ya. Habis ini kajian selesai kan geringgingan nanti. Nikmatnya dikurangi. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah itu Ar-Rahman. Jadi kalau sholat kita hayati, maka sholat itu mampu memberikan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Paling tidak itu ketenangan, ya, stabilitas jiwa itu ada. Tapi kalau sholatnya cepat-cepat, gerusa-gerusu, tidak tenang Pak kita. Ada masalah, gugup. Ya. Tapi kalau kita sholatnya tumaknina, khusyuk, ada masalah sebesar apapun, ketika pertama kali kita mendengar musibah,
menimpa diri kita mungkin, maka kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Kan cara menyikapi masalah seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, ya, mereka itu bertawakal atau berserah diri. Jadi orang beriman itu satu, bila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya, ya, apalagi dibaca di malam hari, Pak, sepertiga malam terakhir itu, ya, dibaca di kamar, ya, setelah sholat itu bisa nangis, Pak, bisa nangis. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Anfal, ada lanjutannya, Pak. Wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keterangan orang beriman itu wa yuqimunas shalah. Orang beriman itu orang yang mendirikan sholat. Jadi 5 waktu itu nggak boleh bolong. Ya, kalau 5 waktu yang dijalankan 3 bolong 2 itu belum wa yuqimunas shalah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menjadi karakter menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada dia. Hakikat harta yang kita dapat ini adalah dari Allah, dan kita disuruh mengeluarkan sebagiannya. Ya, Allah itu nggak nyuruh semuanya, jangankan semuanya, separuh aja nggak. Allah cuma nyuruh wa mimma itu dari kata min itu dari ma apa-apa, dan mereka menginfakkan sebagian apa-apa yang aku berikan. Nah, ulaika humul mu'minun haqqo. Orang itu yang punya kriteria tadi, ya, itu mu'minun haqqo, mukmin sejati. Mukmin sejati. Kalau cuma sholat doang nggak infak, ya belum mukmin sejati. Ya kan? Sholat doang nggak baca Quran, ya belum. Ya. Hadirin rahimahullah. Nah, kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, bahwa iman itu bid'un wa sab'un. Ada 70 cabang. Au bid'un wa sittun, atau 60 syu'batan, cabang. Fa'afdaluha au fa'alaha, yang paling utama, yang paling tinggi cabang iman itu qaulu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis qudsi diterangkan, ya, bila langit 7 tingkat itu beserta penghuninya ditaruh dalam 1 daun timbangan, ditambah lagi 7 lapis bumi beserta penghuninya, ya, ditambahkan, lalu di salah satu daun timbangan yang kedua itu ditaruh kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi itu, lamalat bihinna, sungguh kalimat la ilaha illallah itu lebih condong, lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi yang digabung tadi. Ini makanya di situ katakan cabang iman yang paling tinggi la ilaha illallah. Dalam sebuah keterangan dikatakan, biarpun dia seorang manusia itu masuk ke dalam neraka, ya, tapi dia hakikatnya orang beriman yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka akhirnya setelah selesai di laundry di neraka sampai batas waktunya, dia diambil lalu dikembalikan ke dalam surga. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak pernah bersyahadat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka
Khalidina fiha, kekal di dalam, ya, kekal di dalam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sara ya, tapi Allah memberikan keterangan orang yang ingkar kepada Allah, kepada pencipta, kepada Khalik adalah seburuk-buruk manusia. Dan mereka tidak akan pernah dipindah ke surga, nggak pernah. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sebaik-baik manusia. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatin tajri, balasannya adalah surga-surga ya di sisi Tuhannya. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Khalidina fiha abada. Nah, ada kalimat abada. Orang beriman itu ya nanti tinggal di surga selamanya. Subhanallah. Kita itu kalau menghayati realitas kehidupan itu sering nangis, Pak. Kalau bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak kan jarang ke dapur ya, ibu-ibu yang sering nyalakan kompor LPG itu, Pak. Atau sesekali kita yang masak, Pak. Yang rebus air, kita nyalakan LPG itu, setelah mendidih ya, buka tutupnya, coba sentuh uap air yang mendidih itu, panas apa enggak? Kalau belum panas, sentuh air yang mendidih. Kalau masih kurang panas, sentuh api LPG-nya. Padahal api neraka 70 kali lipat api dunia. Jadi kita ini maka sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Gak sanggup, Pak. Sampai-sampai Abu Nawas itu membuat syair, ilahi lastulil firdausi ahla. Itu artinya, ya Allah Tuhanku, aku kayak nggak pantas jadi penduduk surga. Wala, ya, soalnya apa? Dia merasa bandingannya dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu luar biasa. Dia merasa aku belum pantas, sholatnya sih belum tertib gitu kan, jamaahnya maju mundur gitu kan, terus nggak khusyuk, cepet-cepet. Nah lalu wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku juga nggak sanggup, nggak kuat berada di atas, di dalam neraka al-jahim. Ini gimana, Pak, kalau merasa nggak pantas jadi penduduk surga, tapi aku juga nggak sanggup untuk disiksa. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu cabang iman yang paling tinggi, wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan anitorik dari jalan. Berarti tidak punya niat jahat sedikit pun, Mas. Ada gangguan di jalan, itu disingkirkan. Oh, ada batu misalkan, oh tak singkirkan. Jadi berarti dia orang beriman. Polisi tidur. Jadi bangunkan ya polisinya. Ya. Tapi kalau ada orang sengaja naruh benda, paku ditaruh di jalan,
Dan ini berlawanan dengan cabang keimanan tadi. Padahal cabang iman yang paling rendah itu kalau ada gangguan di jalan disingkirkan, memudahkan urusan orang. Nah, ini kan positif. Coba kalau semua orang seperti itu, masya Allah, damai Pak ini. Nah, wal haya'u, sedangkan malu itu syu'batun minal iman, termasuk cabang keimanan. Malu, ya, mau melakukan dosa malu, ya, mau berbuat curang malu, mau bermaksiat malu. Nah, orang yang malu seperti itu adalah orang yang beriman, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, bukan orang yang kemudian setelah bermaksiat terus dia diumumkan terang-terangan, tadi malam aku bermaksiat loh, ya, diomong-omongkan. Kalau enggak, kalau sekarang kan entah lewat WA atau status atau apa, justru malu. Lah bagaimana dengan kemaksiatan kita yang mungkin pernah kita lakukan dulu, disuruh nutupi, ya. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, kalau kita pernah melakukan maksiat, ya kita harus bertobat. Terus maksiat itu kita tutupi, kita tutup, karena itu aib, bukan malah kita ceritakan. Ya, hadirin rahimahullah. Ini. Nah, ayat yang di atas tadi Al-Anfal juga termasuk hadis yang bicara tentang cabang iman ini, menjadi dalil bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, hakikat keimanan tadi sudah disinggung dalam surat Al-Anfal tadi. Saya baca ulang yang ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini nadanya Ustadz siapa ini? Ustadz ini loh, imam kita ini loh, Ustadz Mirza. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang jika dibaca, disebut nama Allah, bergetar hati mereka, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, iman mereka bertambah, dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Dan orang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat, jadi menjaga sholat 5 waktunya. Kalau Rasulullah memerintahkan dengan keras untuk sholat berjamaah di masjid, kata Rasulullah, ya, kumpulkan kayu bakar, aku akan berkeliling ke warga. Bila aku mendapati ada laki-laki dewasa sementara sholat berjamaah sudah dipanggil dan dia masih tinggal di rumah, maka aku akan membakar rumahnya. Sampai gitu. Hadirin rahimakumullah, ini kemudian menjadi hujah bahwa sholat berjamaah itu ada 2 pendapat. Satu, mewajibkan. Yang kedua, kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Nek gak ono alasan wis budalai.
mek gerimis ono payung, mek gerimis ya ono payung budal. Tapi kalau udah hujan lebat, angin puting beliung, ya ini baru boleh nggak ke masjid. Termasuk kalau kita sakit. Tapi nek seger, badan sehat seger, berangkat aja, berangkat aja. Loh tapi yang Piala Dunia, waduh, ini jadi lebih cinta siapa? Allah atau selain Allah? Ya, kita diuji keimanan kita. Lalu kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kata Allah, mereka itu digelari ulaika, mereka itu humul mu'minuna haqqo, adalah orang-orang mukmin sejati. Ya, the real mukmin gitu maksudnya. Lahum, bagi mereka balasannya, kata Allah, darajatun, mereka mendapat derajat-derajat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan mendapat ampunan, wa rizqun, dan mendapat rezeki karim yang mulia. Enak kan? Buah dari ibadah tadi, Pak, derajat kita tinggi di sisi Allah, dan kita mendapat ampunan dari Allah, dan kita mendapat limpahan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau nikmat. Nah, lalu kemudian dijelaskan pula dalam surat Al-Anfal ayat 74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ini lebih tinggi ini, karena amalannya membutuhkan pengorbanan tinggi. Walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wahajaru, mereka berhijrah, wajahdu, mereka berjihad fi sabilillah, jalan Allah, walladzina, dan orang-orang awau, yang menyediakan, memberi tempat kediaman, wanasaru, dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, berarti kaum ansor, ulaika, mereka itu humul mu'minuna haqqo, orang-orang mukmin yang haqqo, lahum, bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ini amalan berat, Pak. Makanya kalau iman itu kan membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Misalnya, kul amanna, aku beriman, tapi belum diuji. Ketika diperintahkan untuk berhijrah, untuk mencari tempat yang aman, tapi dia lebih cinta dengan tempat tinggalnya karena sudah terlalu nikmat. Nah, ini orang berhijrah itu berat, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ya sawah ladangnya dan lain sebagainya. Kemudian wajahdu, dan berperang, berjihad di jalan Allah, ini berat karena dia mengorbankan harta dan nyawa sekaligus, li'ilai kalimatillah, litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah itu tinggi. Ini kan peristiwanya Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Termasuk orang yang mengorbankan tempat tinggalnya untuk didiami, untuk ditinggali oleh kaum muhajirin. Nah, maka orang yang sudah berkorban sedemikian besar itu, kata Allah, mu'minuna haqqo, mukmin sejati, yang balasannya mereka, riwayat dari Allah adalah mendapat ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya, kalau tadi makna iman, ya, sekarang iman itu ada rukunnya. Rukun iman itu ada 6. Dasar hukum rukun iman adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qulu amanna billahi, dalam surah Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi, katakanlah aku beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, maksudnya kitab, ya.
wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub wal asbat, wa ma utiya Musa dan beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Musa, wa Isa, wa ma utiyan nabiyun dan beriman kepada apa-apa yang telah diberikan kepada para nabi, mir rabbihim dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu kami tidak membedakan baina ahadin minhum, ya, di antara salah satu di antara mereka. Wa nahnu dan kami lahu muslimun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian dari hadis Rasulullah dari surat An-Nisa 136, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, aminu berimanlah, billahi kepada Allah, wa rasuli dan rasulnya, wal kitabi dan kitabnya, alladzi nazzala ala rasulihi yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah barang siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla dhalala maka sungguh dia telah tersesat dhalalan ba'ida, tersesat sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sedangkan dari hadis dasar hukumnya tentang rukun iman adalah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tiga hal, empat hal ya. Yang pertama, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Terus kemudian bertanya tentang hari kiamat. Maka ketika bertanya tentang mahwal iman, qala, malaikat Jibril berkata, akhbirni anil iman ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah mengatakan, antu'mina billah, iman itu kamu percaya kepada Allah, wa malaikati dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari dan kamu beriman terhadap takdir, ketetapan Allah, khairihi yang baik, wa syarri dan yang buruk, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, kenapa yang dikasih sakit kok saya ini kan sudah ahli sholat, sudah sholat 5 waktu saya jaga, kenapa kok yang dikasih sakit saya, kok bukan orang yang meninggalkan sholat misalkan. Nah, ini berarti kita seolah-olah tidak beriman kepada takdir. Allah punya maksud, ya. Di antara maksud Allah SWT memberikan cobaan, musibah misalkan kepada kita adalah kalau kita orang beriman, idza ahabballahu qauman ibtalahum, jika Allah mencintai seseorang itu Allah mengujinya. Bisa jadi itu adalah bentuk cinta Allah SWT kepada kita, kepada orang beriman, ya. Lebih dari itu, agar kita kembali kepada Allah SWT, inabah, ya. Karena seringkali manusia itu ketika dalam keluasan rezeki atau kenikmatan, fasilitas yang banyak, dia enggan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dia dikasih sakit, ya, misalkan demam panas, itu dia akan menyebut, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kemudian, saya pengen sehat, sehingga kalau sehat itu bisa beribadah dengan semangat. Kalau sakit, Mak, sholat tuh nggak bisa tenang, sholat nggak bisa lama, ya, nggak bisa khusyuk. Tapi ada orang-orang khusus yang ketika dikasih sakit itu, masya Allah, ya, ada sahabat tuh sakit demam. Tapi bila datang waktu sholat tiba, bila sholat itu waktu sholat tiba, dia tuh kayak orang waras, kayak orang nggak pernah sakit, langsung bergegas, ya, ambil air wudhu terus ke masjid. Sholat itu khusyuk, Allahu Akbar, ya, seperti tiang itu.
Lah begitu sholatnya selesai, balik lagi ke rumah, ke kamar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, greges lagi. Ini kan tingkatan yang tinggi. Kalau kita greges kan dia greges. Nah, hadirin rahimakumullah. Berikutnya, berlanjut saya. Jadi rukun iman itu ada 6, Pak, ya. Ada 6 yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Syukur-syukur kalau anak TK itu sudah hafal. Ya, boleh dinyanyikan. Ya. Disairkan juga boleh biar cepat hafal. Rukun iman ada 6 gitu kan. Tapi kalau dihafal, rukun iman ada 6, 1. Ya, suwe apa ale? Ya. Hadirin rahimakumullah, ini saya sampaikan secara global. Berikutnya pembatal keimanan. Ya. Tadi kalau iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah itu karena amal soleh, karena ketaatan. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga membaca Al-Quran tilawah, iman kita tinggi, Pak. Rasa takut itu hilang, rasa sedih hilang. Tapi kalau iman amal solehnya tadi lemah, ya, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan itu gampang muncul, dan iman itu berkurang. Wayang kusu al imanu yang kusu bil maksiyah. Iman itu berkurang karena maksiat. Kalau kita bermaksiat, iman kita turun, ya, turun. Dampaknya kemana-mana. Pembatal keimanan yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya dikatakan innallaha la yaghfiru, Allah tidak mengampuni. Ya, di sini kata inna, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyraka bihi, dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru, dan Allah masih mengampuni maduna dzalika, dosa selain syirik, lima yasa. Ya, kata lima yasa ini kata kuncinya. Bagi orang yang dikehendaki, sehingga orang itu tidak akan meremehkan. Pokoknya gak syirik engko lak diampuni. Loh, enggak. 5 yasa bagi orang yang dikehendaki. Makanya ini menjadi warning bagi kita kalau berbuat maksiat, biarpun itu bukan syirik, kita juga harus waspada, ya, agar juga tidak berbuat maksiat. Karena yang diampuni dosa selain syirik itu adalah orang yang dikehendaki Allah. Lah, hikmahnya ketika yang diampuni dosanya adalah orang yang dikehendaki Allah, lah kita belum tahu siapa yang dikehendaki. Jangan-jangan dosa saya ini termasuk yang tidak dikehendaki. Makanya kita sungguh-sungguh lagi, mintanya kepada Allah sungguh-sungguh lagi. Lalu kemudian dikatakan innahu may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah faqad haramallahu alaihil jannah, maka dia diharamkan masuk surga. Wa ma'wahu an-naro, wa ma'wahu nar, dan tempat orang melakukan syirik besar adalah di neraka. Wa malidh dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu mendapat pertolongan. Pembatal pertama, Pak. Ya. Yang kedua, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat serta bertawakal kepada mereka. Jadi berdoanya bukan kepada Allah, ya, kemudian bertawakalnya kepada selain Allah. Nah, perbuatan-perbuatan itu bisa membatalkan keimanan. Ini ayatnya panjang, ya, saya singkat-singkat. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Kita konteksnya itu kajian agama, ya, kajian internal. Atau meragukan kekafiran orang-orang musyrik yang ingkar kepada Allah, ya, atau sebaliknya membenarkan pendapat mereka bahwa mereka itu juga sama-sama misalkan
semua agama benar ya. Padahal kita sudah didoktrin oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridai adalah Islam. Di situ tidak ada. Kalau dikatakan semua agama benar, mungkin nggak disebut Islam. Ya. Inna dina kulluhu gitu kan misalkan. Nah, hadirin rahimahullah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa mencoba mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dina falayuqbala lan, itu artinya tidak akan pernah. Maka falayuqbala minhu, tidak akan pernah diterima darinya agama tersebut, wa huwa, dan dia fil akhirah, di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi, orang yang kecelik. Yang keempat, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa khairul hadi hadi Muhammadin, dan sebagai petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah, bahkan petunjuk tersebut lebih sempurna, nah ini bisa batal keimanan mereka. Baik, hadirin rahimakumullah, saya kira ini dulu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita kaji ulang atau kita perdalam pada pertemuan yang akan datang. Semoga dengan wasilah taklim seperti ini menambah wawasan saqafah Islamiyah kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai syukur kita atas nikmat umur. Jadi syukur itu yang benar adalah satu, mengakui nikmat itu dari Allah, dua, menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.